Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing atau cuci mata deh. Karena kan kita udah banyak tuh bikin video tentang anggrek ya, tentang perawatan, cara menanam dan lain-lain. Jadi pada video kali ini kita akan cuci mata tentang anggrek-anggrek yang cantik-cantik dan lebat-lebat ya teman-teman. So, apa saja anggreknya? Tetap tonton videonya sampai habis karena di video ini bakal ada anggrek yang cantik-cantik sekali ya teman-teman. So langsung saja ya, let's go. Ya oke teman-teman, ini dia anggrek yang pertama. Kalian lihat ini pasti langsung ternganga saking lebat dan banyaknya bunganya. Ya ini adalah Dendrobium thyrsiphlorum ya teman-teman. Lihat ada berapa ini kuntum bunganya, kalian bisa lihat sendiri. Mantap jiwa. Nah, thyrsiphlorum ini teman-teman memang bunganya agak-agak mirip parmeri ya, tetapi kalau thyrsiphlorum dia lebih apa ya, beda warnanya teman-teman dengan parmeri, dan batangnya juga beda. Ini ya, lebih besar batangnya dan lebih panjang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini ditanam di dalam pot terkota atau pot tanah ya teman-teman. Lihat tuh. Ini wangi loh teman-teman ya. Wangi, tetapi memang ya salah satu kelemahan dari jenis Dendrobium ini adalah ketahanan bunga yang tidak terlalu lama, paling lama seminggu lah, seminggu lebih dikit lah teman-teman, dia sudah gugur. Ini penampakannya dari bawah nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau lihat penampakannya dari bawah. Dan ini namanya adalah Dendrobium thyrsiphlorum. Nah buat teman-teman yang di rumah mungkin belum punya, ini salah satu yang bisa teman-teman apa ya, sebagai referensi gitu kalau mau punya anggrek kayak telur ceplok tuh, apa namanya, ini thyrsiphlorum. Dan ini ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, karena kita sudah banyak sekali bikin konten tentang anggrek telur ceplok jenis ini ya teman-teman. Jadi dia bukan berasal dari Indonesia tapi dari luar, dari Vietnam, China, India ini teman-teman. Dan ini penampakannya lagi kalau dari samping tuh keren ya tuh. Gimana, siapa yang punya anggrek ini? Kalau punya, kalian bisa komen di bawah ya, kalian punya dan udah bunga belum. Karena untuk jenis ini ya teman-teman, dia bisa berbunga di Indonesia, parmeri, kemudian amabil dan lain-lain itu bisa dibungakan di Indonesia, tetapi memang harus agak-agak sedikit sabar ya teman-teman. Kenapa? Karena agak lama berbunganya, tapi kalau dia udah adaptasi maka setahun itu kalau di saya itu bisa 2 sampai 3 kali berbunga. Tuh, bunganya wangi tapi tidak tahan lama. Warnanya putih kuning ya, seperti telur ya teman-teman. Kalau kalian nyeplok telur tuh kayak gini. Tuh lihat, keren ya. Mantap jiwa. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Kira-kira anggrek apa lagi yang bisa kalian cuci mata? Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini dia anggrek yang selanjutnya. Nah kemarin saya pernah posting anggrek Dendrobium chrysanthum. Nah kalau ini namanya adalah Dendrobium fimbriatum ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan salah kalian bisa komen di bawah. Jadi bentuknya seperti ini, warnanya kuning-kuning. Nah kalau misalkan kalian punya di rumah, ini cantik teman-teman. Tapi ya itu juga, bunganya tidak tahan lama dan ini wangi ya teman-teman. Tuh mantap, keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya ini dia lagi nih, saya paling seneng nih sama anggrek jenis ini ya teman-teman. Itu antara amabil atau parmeri ya teman-teman. Dia ditanam di pot kayu yang diletakkan seperti ini. Dan ini kalau udah musim nih kayak gini teman-teman penampakannya. Mantap jiwa. Jadi kalau kalian punya selebat ini, bunganya bakal rame teman-teman. Tapi sayang kalau di Indonesia itu rata-rata biasanya dia rumpun-rumpun yang kecil ya teman-teman. Jadi untuk yang punya rumpun segede ini tuh jarang. Tuh lihat, keren ya. Ini wangi juga teman-teman, tapi ya itu tadi, tidak bertahan lama mekarnya. Lanjut lagi. Nah ini juga, ini wangi dan tidak bertahan lama mekarnya juga. Ini adalah Dendrobium jenkinsi ya teman-teman. Mirip dengan Dendrobium aggregatum, tetapi ini lebih kecil batangnya dan bunganya itu jauh lebih satu-satu gitu loh. Kalau aggregatum kan agak apa ya, ada cabang-cabangnya teman-teman. Kalau misalkan jenkinsi ini cuma satu-satu berbunga seperti ini dan dia lebat sekali menutupi batangnya.
Oke, lanjut lagi ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman, salah satu anggrek bulan dengan warna yang cantik ya teman-teman. Kalau misalkan di Indonesia itu kita punya Phalaenopsis amabilis. Nah, kalau ini adalah Phalaenopsis scheriana, ya bener nggak, itulah pokoknya scheriana. Ini spesies ini berasal dari Filipina ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bilang bunganya mirip dengan anggrek Doritis, beda lah. Kalau Doritis kan kecil, kalau ini bunganya besar teman-teman. Bunganya besar dan dia anggrek spesies ya teman-teman. Nah, tapi kelemahan dari keindahannya ini ya teman-teman, jadi anggrek ini tuh kadang susah berbunga di dataran rendah. Kalau scheriana ini agak susah kalau cuacanya panas ya teman-teman. Dia maunya di tempat yang dingin atau di dataran menengah sampai dengan dataran tinggi. Tapi kalau bisa kalian akali di dataran rendah dengan suhu yang menyamai dengan dataran tinggi yang dingin gitu, sejuk, kemungkinan bisa berbunga, tetapi susah ya. Oke, kita lanjut lagi nih buat ibu-ibu yang mungkin senang dengan dendrobium bulat nih. Kalau kayak gini tuh dendrobium silangan ya teman-teman. Namanya saya kurang tahu dendrobium apa, tapi ini mirip silangan antara larat dengan dendrobium bantimurung, mirip-mirip seperti itulah. Jadi kalau dendrobium bulat seperti ini memang harganya cenderung murah ya teman-teman, tetapi kalau misalkan rumpun besar ya dia mahal juga teman-teman. Nih ibu-ibu pasti langsung ternganga nih melihat betapa cantiknya anggrek bulat ini, apalagi penggemar anggrek-anggrek jadul kayak dendrobium larat atau bantimurung. Melihat ini langsung, wow bang, saya mau punya. Gitu ya, lihat nih, cantik ya, apalagi yang suka warna merah marun kayak gini tuh, mantap jiwa. Oke, kita lanjut nih. Kalau misalkan kalian belum pernah berkunjung ke nursery tempat Cattleya, kira-kira penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi biasanya dia pakai paranet, dan memang kalau misalkan Cattleya di nursery itu agak beda dengan Cattleya yang ada di rumah kita. Biasanya hanya pot plastik kayak gini teman-teman, dan kecil-kecil. Kenapa? Ini karena untuk menghindari media tanam yang kayak basah terlalu lama gitu teman-teman. Dan biasanya media tanam yang digunakan itu arang atau enggak kokopit ya teman-teman, atau enggak apa sih namanya, pakis. Nih kalian bisa lihat sendiri, bunganya bermacam-macam. Kalau misalkan kalian belum pernah berkunjung ke nursery anggrek Cattleya tuh kira-kira kayak gini bentukannya. Dan potnya itu biasanya dia kayak gitu teman-teman, kecil dan banyak lubangnya ya. Tuh cantik-cantik. Ini bunga anggrek Cattleya tuh, bisa kalian lihat-lihat sendiri lah. Ini di bawah paranet ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan berbunga tuh kayak gini nih, disusun jadi bagus banget kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri, mantap ya, keren. Tuh kita lihat satu-satu. Ini warnanya rata-rata sama ya teman-teman ya, merah dengan putih, mantap. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh banyak di sini ada kipas ya teman-teman, buat biar sejuk dan berangin gitu, udaranya jalan. Oke, kita lanjut. Ini dari Om Kevin dan Brian. Kalau misalkan kalian belum pernah lihat anggrek Grammatophyllum itu yang spike-nya nyampe puluhan, ini teman-teman penampakannya. Jadi lihat tuh, ini belum mekar sempurna nih teman-teman. Ini rumpun yang besar ya teman-teman. Kalau di Indonesia rumput yang kayak gini tuh harganya kayaknya udah jutaan lah, mahal intinya tuh. Jadi kalau spike-nya banyak kayak gini teman-teman, nanti kalau mekar itu nggak bisa dibayangkan betapa ramenya. Jadi nanti ini akan kita lihat mekarnya gimana, teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi ya ini nih spike-nya kayak gini teman-teman, gila nggak? Kalau saya sih biasanya kalau anggrek grama saya itu paling banyak spike-nya kalau sekarang ya 2 ya, paling full 3 lah. Tapi kalau ini tuh nyampe berapa sih, ini 20 atau 30 ya. Lihatlah ini betapa banyaknya. Oh ya, di rumah siapa teman-teman yang punya anggrek macan atau Grammatophyllum ini, bisa komen di bawah ya. Nanti selanjutnya kita akan lihat kira-kira kalau dia mekar semuanya itu gimana bentukannya. Ini nih. Nah teman-teman, anggrek macan ini ya teman-teman, kalau di Indonesia
Dia adanya di daerah timur Indonesia, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Itu 3 provinsi ini. Oh ya, di itu juga ada deh kalau nggak salah, di NTB, NTT ada. Nih penampakannya dari jauh. Kalau di Indonesia ya di sana itu teman-teman, di daerah Papua. Ini kalau misalkan dia udah mekar full semuanya, kita lihat dulu dari dekat ya, kayak gini. Bayangkan kalau ini ada di depan rumahnya ibu-ibu. Aduh, tuh lihat, keren ya. Oh ya teman-teman, untuk anggrek grama ini dia suka tempat yang terang ya teman-teman. Jadi baik itu cahaya secara langsung ataupun tidak langsung, tapi teman-teman sebaiknya kalau mau punya anggrek ini letakkan di tempat yang terang teman-teman. Dan kalau bisa ya, menurut saya selama ini kalau siang-siang kayak jam 12, jam 1, jam 2 itu sebaiknya jangan terkena. Tapi kalau misalkan dari matahari pagi sampai dengan jam 2, jam 11 gitu bisa, atau matahari sore itu bagus. Tapi kalau matahari yang siang-siang jam 1, jam 12 itu teman-teman yang saking lagi panas-panasnya, kalau saya biasanya saya tutupi atasnya biar tidak terkena matahari yang siang-siang itu, biar dia daunnya nggak kuning teman-teman. Atau kalaupun dia belum terbiasa tuh biasanya gosong teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak matahari siang, gerama biasanya kuat teman-teman. Jadi jangan diletakkan di tempat yang terlalu teduh. Dia sukanya tempat-tempat yang terang dan diletakkan di tempat yang banyak anginnya. Oke lanjut, ini adalah Dendrobium chrysotoxum. Gimana sih tulisnya, bacanya pokoknya itulah ya. Ini ada Dendrobium anosmum, dan di samping sana ada Dendrobium apilum, 3 serangkai nih. Ini kalau lihat 3 ini ibu pasti pengen punya, tapi memang ya itu, kalau anggrek kayak gini tuh biasanya nggak awet teman-teman. Apilum wangi nih, lihat, lihat. Kalau apilum sih, apilum anosmum lumayan lama teman-teman. Beda dengan tadi anggrek Chlorophyllum itu kayak Tersiplorum ataupun Parmeri, itu biasanya lebih cepat gugurnya ya teman-teman. Oke, ini lagi nih. Anggrek ini terus sih bang, ya gimana, anggrek ini yang banyaknya lagi mekar ya. Oh ya teman-teman, mungkin ini ya, episode cuci mata kita cukup sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman mau lagi episode cuci mata, nanti kita ada episode cuci mata part 2. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau, berarti ya ini yang terakhir. Selanjutnya kita akan tips dan trik tur anggrek dan lain-lain. Atau kalau kalian punya ide tentang episode apa yang selanjutnya, bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Oh ya, nanti juga kita akan tur anggreknya di kebun saya, tetapi masih nunggu musim bunga dulu ya teman-teman, biar dia bagus. Kalau sekarang itu masih pertumbuhan akar saja, semuanya akar, belum musim bunga, jadi belum bisa tur anggrek di kebun sendiri. Mungkin episode yang selanjutnya juga nanti baru akan tur kebun sendiri ya. Dan kita juga nanti akan unboxing anggrek Papua lagi teman-teman. Jadi stay tune terus di channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Happy gardening, bye.